Saatnya Pop Aneka, podcast PNS beraneka. Yuk dengarkan Pop Aneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pop Aneka, podcast PNS beraneka di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Nur Laila. Pada episode podcast pertama ini kita akan berbincang soal ASN beraneka. Apa sih ASN beraneka itu? Nah, untuk membahas soal ASN beraneka ini, kita kedatangan tamu spesial nih dari CPNS Angkatan 2019 yang kebetulan saat ini sedang laksana. Siapakah itu? Nah, ada Kak Yuda nih dari Negeri 10 Jambi 9 Lurah, dan ada Kak Erika dan Kak Ferry dari Bangka Belitung Negeri Laskar Pelangi. Halo Kak, selamat siang. Gimana nih, udah siap untuk sharing tentang ASN beraneka kepada sobat pendengar? Siap dong. Yang lain mana nih suaranya? Siap. Selalu siap. Nah, sebelum kita sharing, mungkin kita dimulai dari siapa nih? Ada Kak Yuda, Kak Erika, Kak Ferry. Siapa nih yang mau kenalan dulu? Mungkin aku dulu kali ya. Halo teman-teman, sahabat pendengar di rumah juga sekalian. Namaku Yuda Nugraha. Aku ASN dari instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sekarang merupakan salah satu peserta Latsar CPNS 2021. Oh, Kak Yuda ini dari Bawaslu Jambi ya. Terus di sini ada Kak Erika dan Kak Ferry dari Bangka Belitung. Kak Erika silakan. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Erika, ASN dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oh, Kak Erika, halo. Nah, yang terakhir nih, ada Kak Ferry dari Bangka Belitung. Halo, salam kenal semua. Saya Ferianto, ASN dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ketiga orang ini mungkin nanti bisa sharing kepada sobat Pop Aneka. Nah, pastinya ingin tahu nih, sahabat Pop Aneka ingin tahu apa itu sih ASN beraneka. Nah, siapa nih yang mau jelasin? Ada Kak Ferry, Kak Yuda, Kak Erika. Mungkin sedikit aja Kak, gimana sih ASN beraneka itu? Oke, saya coba jelasin ya Kak. Jadi untuk ASN yang beraneka adalah ASN yang dalam kesehariannya itu mengimplementasikan nilai-nilai aneka sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai aparatur sipil negara. Jadi begitu Kak. Nah, mungkin juga ini Kak, pendengar mungkin pengen tahu juga nih apa itu aneka. Tadi kan sering disebut nih aneka. Nah, sebenarnya apa sih itu aneka gitu? Oke, apa ya aneka itu? Aneka itu sendiri adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, Kak. Mungkin bisa dijelasin lagi Kak secara singkat apa itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi ya, biar sahabat pendengar juga tahu nih apa itu gitu ya. Mungkin Mas Yuda bisa jelasin. Oke, baiklah. Mungkin saya akan coba menjabarkan pengertian umum dari akuntabilitas sama nasionalisme aja ya. Nanti sisanya biar teman-teman yang lain yang ngejelasin. Yang pertama, akuntabilitas itu secara umum adalah suatu kewajiban, pertanggungjawaban yang harus dicapai yang merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi yang memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kemudian berikutnya nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri adalah pandangan kita atau paham kecintaan kita terhadap bangsa dan tanah air Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Begitu Kak. Jadi akuntabilitas, nasionalisme udah dijelasin nih sama Kak Yuda. Mungkin selanjutnya ada yang mau jelasin tentang etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kak Ferry atau Kak Erika bisa untuk menjelaskan? Oke Kak, saya coba menjelaskan tentang etika publik.
Jadi untuk etika publik saya akan artikan sebagai pencerminan mengenai standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Seperti itu, Kak. Untuk selanjutnya komitmen mutu ya Kak ya, dan anti korupsi. Untuk komitmen mutu sendiri itu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan orientasi kualitas hasil pelayanan di semua bidang secara optimal melalui penyelenggaraan pada tugas secara efektif, efisien, dan inovatif. Kemudian yang kedua untuk anti korupsi itu sendiri adalah tindakan menolak hingga mencegah terjadinya korupsi dengan menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi. Seperti itu, Kak. Oke. Gimana nih sahabat mendengar Bob Aneka? Nah, sudah tercelahkan penjelasan mengenai Aneka kan? Biar lebih paham, mungkin dikasih contoh Kak, simpelnya seperti apa, contoh itu Aneka gitu Kak. Oke, contohnya ya. Dari hal kecil pun sebenarnya kita sudah dapat menerapkan nilai-nilai Aneka. Misalnya nih, dari sisi akuntabilitas, melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, itu merupakan suatu cerminan dari akuntabilitas seperti itu, Kak. Lalu bisa juga dengan kita datang ke kantor tepat waktu, tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, misal rekreasi ataupun mudik, itu juga sudah mencerminkan penerapan nilai akuntabilitas. Oke, baiklah. Mungkin ada tambahan lagi nih dari Kak Yuda atau Kak Ferry gitu terkait penerapan Aneka gitu. Simple contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Mungkin aku bakal nambahin sedikit ya Kak. Kurang lebih sih sudah jelas tadi apa yang disebutin sama Kak Erika, tapi aku nambahin sedikit. Mungkin salah satu contoh penerapan nilai Aneka seperti nasionalisme, secara sederhana sih di kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan, seperti memakai batik setiap hari Kamis pada saat kita ke kantor, kemudian ke acara-acara seperti kondangan atau datang di kegiatan kantor di luar jam kantor, juga bisa menggunakan batik. Itu juga menunjukkan salah satu nilai nasionalisme. Oke, tapi ini boleh nggak saya tanya nih, sebenarnya kalian di kantor masing-masing udah nerapin belum nilai-nilai Aneka? Ayo, ada yang mau jelasin? Udah nerapin belum nih di masing-masing kantor? Kalau di Bawaslu Jambi sendiri sih secara umum sudah ya Kak, baik penerapan nilai-nilai Anekanya, seperti pelayanan terhadap orang-orang yang mau melapor, kemudian laporan perjalanan dinas juga sudah sangat baik, sudah jujur, semuanya akuntabel sesuai dengan nilai-nilai Aneka. Terus Bawaslu juga kan tahun lalu mendapat penghargaan dalam hal pemberian informasi publik. Kemudian kalau nilai Aneka sih mungkin memang seluruhnya belum sempurna ya Kak, seperti hal-hal kecil kayak absensi itu masih banyak juga, kadang melebihi jam 8 pagi. Terus kemudian hal simpel lainnya seperti penggunaan barang-barang elektronik tuh, kayak komputer, printer, AC. Kadang kalau kita pulang kantor, sudah mau sore, sudah malam, kadang nggak dimatiin sampai besok pagi. Nah, kayak gitu sih sebenarnya bisa lebih diperbaikin supaya kita bisa jadi PNS yang lebih beraneka gitu sih menurut aku. Untuk Kak Erika, Kak Ferry gimana? Udah nerapin di kantornya masing-masing kah? Kalau untuk Bubble mungkin bisa saya wakili ya, karena saya dan Erika sama-sama dari Bawaslu Bubble dan kita satu subbagian yang sama. Untuk di penerapan nilai-nilai Aneka di Bawaslu Bubble sendiri sudah diterapkan. Salah satu nilai yang sudah diterapkan adalah nilai komitmen mutunya. Jadi kita di Bawaslu Bubble menciptakan inovasi-inovasi untuk meningkatkan output pekerjaan yang kita miliki. Jadi salah satu bentuknya adalah digitalisasi data dengan menggunakan teknologi informasi, dan itu dapat berupa beberapa platform yang kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Hal ini selain merupakan bagian dari komitmen mutu, juga
merupakan suatu bentuk transparansi. Jadi transparansi yang kita ciptakan juga merupakan cerminan dari nilai-nilai akuntabilitas itu sendiri. Demikian Kak, kalau dari Bangka Belitung, nilai-nilainya sudah diterapkan di kantor kita gitu. Oke, dari mulai pengertian, terus contohnya, penerapannya. Mungkin dari pendengar Pop Aneka udah dapat kesimpulan nih, dapat ilmu baru tentang apa sih itu beraneka. Mungkin closing ini Kak, adakah buat pendengar Sobat Pop Aneka khususnya dan seluruh teman-teman ASN umumnya? Nah, mau pesan apa sih Kak untuk sahabat Pop Aneka? Sebagai seorang ASN, ini Kak ya, kalau pesan saya kepada teman-teman pendengar podcastnya Pop Aneka, jadi sebagai seorang ASN, selain menerapkan nilai-nilai aneka, kita tentu juga harus menjaga integritas kita sebagai seorang ASN, karena integritas itu adalah kunci utama dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan integritas itu adalah cerminan sikap teguh, di mana kita mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Semoga dengan menjadi ASN yang berintegritas, kita dapat menjadi bagian dalam pembangunan bangsa. Itu Kak, kalau dari saya. Baik, terima kasih Kak Verina. Selanjutnya ada Kak Erika, gimana nih buat pesan buat sahabat Pop Aneka gitu. Apa sih pesannya buat penerapan ASN ataupun lainnya? Oke, kalau dari saya sendiri, nih kita tadi kan udah tahu apa itu aneka, gimana pengertiannya apa, lalu penerapannya seperti apa. Setelah mengerti dan paham akan aneka itu sendiri, kita sebagai ASN nih juga selayaknya mengimplementasikan nilai-nilai aneka dalam menjalankan tugas. Sebagai pelayan masyarakat, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Cukup ya closingnya ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke Kak Erika, terima kasih. Nah ini dari Kak Yuda, gimana Kak buat sahabat Pop Aneka, pesannya apa ini? Tadi udah dijelasin sama Kak Ferry sama Kak Erika, sudah bagus banget. Saya mungkin menambahkan dikit, kalau menurut saya sih sebagai ASN kita harus paham dulu ya, pertama untuk mengenai apa sih itu nilai-nilai aneka. Kemudian kalau sudah paham, kita tuh harus banget menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah maupun di kantor saat bekerja sebagai seorang ASN. Karena kalau seluruh ASN menerapkan nilai-nilai aneka dalam keseharian di saat kita bekerja, saya yakin banget dapat meningkatkan kualitas SDM ASN di Indonesia, serta masyarakat yang kita layani juga tentunya akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh ASN yang menerapkan nilai-nilai aneka. Karena menurut saya sekarang tuh sudah nggak zaman lagi PNS atau ASN yang tidak menerapkan nilai-nilai aneka. Sekarang sudah saatnya ASN beraneka. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yuda, baik sekali. Saatnya kini ASN menerapkan aneka. Oke, terima kasih Kak untuk sharingnya hari ini. Terima kasih untuk Kak Yuda, Kak Erika, Kak Ferry. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Pop Aneka, podcast PNS beraneka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.